Halo penonton semua, selamat datang di channel YouTube Komsos Gamping. Nah, Komsos Gamping ini mengadakan sebuah program baru bernama Sefruit Tutorial. Nah, di episode perdana ini kami mau ngajarin apa? Mau ngajarin live streaming dong. Kerjaan kami setiap hari kami bagikan kepada anda semua di rumah. Yuk, mari kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menyuruh editor saya untuk membuat sebuah daftar isi di video ini agar anda semua dapat memilih waktu yang paling cocok untuk ditonton. Mau lihat yang perlengkapan dulu, langsung tutorial, atau pemasangan software bisa dipilih. Oke, kita masuk yang pertama. Apa aja sih yang dibutuhin buat live streaming? Pertama, kita tuh butuh niat lah untuk menggerakkan diri kita melakukan live streaming. Oke, sekarang kita melihat yang fisik saja dahulu, yang mudah. Yang pertama, yang paling penting adalah sebuah kamera atau alat untuk menangkap cahaya, menangkap gambar. Nah, pemirsa lihat sendiri di samping ini sudah ada kamera. Pemirsa tidak harus membeli kamera sebesar ini. Bisa menggunakan kamera DSLR, kamera mirrorless, atau mungkin ada beberapa HP yang bisa disambungkan ke HDMI. Itu yang penting bisa nangkap gambar, bisa disambung kabel, itu sudah bagus. Kedua, tadi kami bilang kabelnya. Nah, kabelnya itu adalah kabel HDMI. Ini untuk mentransfer file video dari kamera menuju ke komputer. Bisa juga menggunakan kabel SDI. Namun kabel SDI itu biasanya untuk streaming kelas atas dan harganya memang agak relatif mahal ya. Jadi untuk yang level biasa saja kami sarankan HDMI. Terus untuk audio bagaimana nih? Kami menggunakan sebuah sound card. Sound card ini untuk menangkap audio bisa menggunakan kabel XLR atau jack. Terus kalau mau gambarnya biar masuk komputer gimana nih? Oke, kami menggunakan sebuah alat bernama capture card. Ini disambungkan dengan kabel HDMI ke kabel USB komputer. Ini punya kami USB 3. Nah, tidak kalah penting lagi adalah komputer atau laptop sendiri yang akan digunakan sebagai tempat menyatukan semua elemen dan untuk live streaming itu sendiri. Terus harganya berapaan sih Kak buat menyiapkan semua ini? Itu mungkin relatif ya. Pertama, untuk dari kamera ini, kamera mirrorless atau DSLR sederhana dibanderol mulai dari 5 jutaan atau 3 jutaan sudah dapat yang ada sambungan HDMI dan bisa Full HD 1080p. Sedangkan untuk kabel HDMI sendiri ini 1,5 meter dapat 30.000 saja. Untuk capture card, ini capture card biasa sudah dapat 100.000 saja. Sedangkan untuk sound card, ini sound card kelas menengah butuh 1 juta. Untuk solusi lainnya, kami bisa menyarankan untuk menyewa berapa tempat, menyediakan persewaan yang cukup bersahabat dengan dompet. Dan juga kami menyarankan jika sound card itu untuk live streaming yang kelas menengah ke atas saja. Karena beberapa kamera, contohnya kamera video seperti ini, sudah ada sambungan kabel XLR. Jadi audio bisa dimasukkan ke kamera ini dan akan jadi satu dengan HDMI. Karena HDMI ini tidak hanya mengangkut video, tetapi juga bisa mengangkut audio juga. Oke, sekarang kita sudah mengenal apa saja yang diperlukan untuk live streaming. Nah, mari kita lanjut ke komputer. Let's go. Oke penonton, sekarang kita sudah masuk ke komputer. Nah, pertama yang paling penting adalah kita harus memasang dan menginstal software live streamingnya, yaitu OBS atau Open Broadcast Software. Mari kita download. Nah, di sini kita melihat
Sesuaikan dengan versi komputer yang kalian pakai, bisa Windows, Apple, atau Linux. Kalau di komputer ini menggunakan Windows. Langsung saja di-download, disimpan di tempat yang sesuai. Lalu saja kita langsung install. Kita klik yes dan diinstal sampai selesai. Karena komputer DC sudah ada OBS, kita skip saja. Tapi di komputer pemirsa diinstal sampai akhir ya, jangan lupa. Oke pemirsa, kita sudah berada di OBS. Nah, tampilannya ini seperti ini. Tapi di awal ini saya rekomendasikan untuk langsung ke Studio Mode. Ini biar gampang. Nah, di Studio Mode ini ada dua. Di sebelah kiri ada Preview dan di sebelah kanan ada Program. Nah, Preview ini sebuah layar untuk mengatur dan semua elemen-elemen yang akan kita tampilkan. Sedangkan Program itu yang sudah ditampilkan dalam live streaming. Pertama, kita juga harus mengenal scenes. Scenes itu adalah kumpulan dari sources. Sedangkan sources adalah sumber-sumber media yang akan kita pakai. Oke, sekarang mari kita berkenalan dengan sources-sources yang ada di OBS. Diklik tambah plus di sources. Pertama ada audio input capture untuk menangkap audio dari sumber eksternal seperti dari mikrofon atau dari mixer. Audio output capture untuk menangkap suara dari aplikasi yang ada di komputer. Browser untuk menangkap dari sebuah URL. Color sources untuk membuat sebuah warna. Display capture untuk menangkap gambar dari Windows. Sedangkan game capture untuk menangkap dari game. Image ini untuk menampilkan gambar, sedangkan image slideshow ini menampilkan lebih dari satu gambar, bisa diubah seperti PPT. Sedangkan log ini script bawaan, jadi kita skip saja. Terus media source ini untuk menambahkan sumber-sumber video atau musik MP3. NDI source ini juga plugin bukan bawaan, jadi kita skip saja dulu. Scene ini untuk menambahkan scene-scene lain yang kita buat. Sedangkan teks ini untuk menambahkan teks. Video capture device adalah untuk menangkap dari kamera luar, dan window capture untuk menangkap sebuah window program. Nah, sekarang kita akan langsung masuk melakukan live streaming. Nah, bagaimana caranya? Kita jangan lupa untuk memasang kamera-kamera dan semua perlengkapan sesuai ke dalam komputer. Untuk menambahkan audio, kita klik audio input capture. Ini kita bikin sesuaikan. Kalau tadi kita menggunakan sound card, akan masuk ke line in Behringer USB. Oke, untuk menambahkan sebuah video, jangan lupa untuk menancapkan semua tadi, yaitu HDMI dan capture card. Terus kita tambahkan ke video capture device. Kita create new, ada USB video dan langsung dapat. Nah, ini dari kamera sendiri sudah bisa dipasang. Terus kita oke. Wah, kalau mulai patah-patah seperti ini berarti ada sambungan yang bermasalah. Saya beberapa masukan, yaitu klik, terus deactivate dan activate. Ini untuk merefresh sambungannya. Nah, sudah normal lagi. Nah, ini sebenarnya sudah jadi live streaming yang bagus ini. Tapi kan rasanya kurang lengkap ya kalau cuma menampilkan video-video saja. Nah, bagaimana kok di live streaming misalkan ada jam, ada gambar, ada logo. Gimana tuh nambahinnya? Oke, sekarang kita bikin scene baru, yaitu scene overlay.
Seperti yang saya sampaikan, buat logo itu kan sebuah file gambar. Mari kita klik image, kita cari, kita tulis namanya logo. Kita browse, kita cari file gambar. Dan sudah muncul logo Komsos Gamping. Waduh, kalau logonya dalam bentuk animasi gimana nih? Bisa sekali dengan media source ini untuk menambahkan nggak cuma animasi, video mau ditampilkan, film, simpanan bisa. Kita create new. Oh iya, FYI namanya harus berbeda, nggak boleh ada nama yang sama dalam satu OBS ini. Nanti tidak mau, nanti error. Kita cari, kita punya logo Komsos Gamping animated, open, taruh. Nah, kok tidak ada? Karena ini masih belum ada di program, harus kita transition dulu dan baru muncul. Kita kembali, nah baru kita dapat resize dan transition, akhirnya kepasang juga. Jadi semua yang ada di preview ini tuh tidak akan masuk ke live streamingnya, jadi kita bebas mengatur apapun, sedangkan program tidak akan berubah, baru akan berubah setelah kita transition. Contohnya kita ganti gambar, kita ubah dan berubah, kita baikkan lagi juga berubah. Terus gimana nih biar logonya tuh ada di atas kamera-kamera kita tadi? Nah, kita tambahkan scene overlay-nya kita tambahkan, dan sudah ada. Kita transition dan masuk ke program yang akan di live streamingkan. Oke, sederhana sekali bukan pemirsa? Terus untuk memulai live streamingnya gimana nih? Oke, pertama kita harus masuk ke penyedia live streaming. Kalau Komsos sendiri utamanya menggunakan YouTube. Kita go live. Kita schedule stream, buat create new saja dengan tes, dan isinya sesuai dengan kebutuhan pemirsa masing-masing. Ini jangan lupa diisi semuanya, bebas. Nah, yang paling penting ini adalah stream key. Kita copy, kita ke setting OBS, kita ke stream, kita kopas stream key-nya. Ini servisnya kita pilih YouTube. Ada banyak servis lain, tapi karena kita menggunakan YouTube, maka kita pilih YouTube. Nah, kita apply, klik oke. Saat sudah siap, kita klik start streaming. Kita tinggal buka di YouTube, kita tunggu. Jika sudah ada excellent connection, berarti YouTube sudah menerima data dari OBS. Kita tunggu saja agar muncul di YouTube. Nah, jika sudah muncul go live ini, kita tinggal klik dan streaming akan dimulai. Nah, ketika streaming sudah selesai, kita tinggal end stream. Perlu diketahui bahwa dari provider OBS sampai ke service streaming YouTube akan ada delay sekitar 10-20 detik. Itu memang normal, karena dari server YouTube sendiri juga perlu pemrosesan agar menghasilkan kualitas video streaming yang bagus. Nah, itu sekian dari saya tentang basic-basic melakukan live streaming. Terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai akhir pemirsa. Semoga tutorial kami ini sangat membantu. Kritik dan saran kami sangat terima melalui email Komsos Gamping atau komentar di bawah sudah sangat bagus. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa saksikan
Sefrut Tutorial episode-episode selanjutnya pemirsa hanya di YouTube Komsos Gamping. Sampai jumpa, sayonara.